Mobil bekas accident depan nih, Heeh. bisa diperbaiki, bisa. Namun Enggak. bekasnya Nggak sepresisi. yes, itu. Makanya Betul. perbedaannya di sana. Dan hanya Ibit saja yang mampu menuliskan. Halo semua, kembali lagi di vlog sederhana gua, dan kali ini gua ada di sebuah balai lelang, tepatnya di Balai Lelang Ibit yang ini lokasinya ada di Pulau Gadung, teman-teman. Dan sekarang gua mau lihat-lihat balai lelang ini beserta unit-unitnya, karena this is my first time gitu ya ngelihat mobil yang dilelang. Dan gue juga bakal belajar nih gimana sih cara ikut lelang, tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan, dan keuntungannya apa sih ikut lelang di Ibit ini, teman-teman. Jadi yuk kita langsung kepoin aja. So, sebelum kita ngobrol-ngobrol dan belajar bareng tentang tata cara ikut lelang di sini atau step by step untuk kita ikut lelang, gua mau keliling-keliling dulu di sini ngelihat unit-unitnya dan kondisinya seperti apa, dan ada unit apa aja di sini. Jadi sekarang kita keliling dulu ada apa aja di sini, teman-teman. Nah, tuh bisa lu lihat di sini ada banyak banget kendaraan ya. Kalau nggak salah ada 300 atau lebih gitu, dengan berbagai jenis. Ada MPV ini, MPV Avanza, kemudian juga ada LCGC, tuh ada LCGC, ada Brio, kemudian ada Avanza, ada Ras, dan bahkan tadi gue lihat di pojok nih, ini ada Honda Jazz GD, teman-teman. Jadi nggak cuman mobil-mobil yang masih muda ya, bahkan mobil seumuran si Jazz ini juga masih ada dengan kondisi yang seperti ini. Tuh, coba kita lihat grade-nya. Nah, grade-nya D, D, C, E, C. Nah, nih kalau D berarti ya udah di bawah dari baik lah, bisa dibilang buruk tuh total grade-nya D. Tapi menurut gua teman-teman juga perlu ngecek kondisi aslinya seperti apa. Tapi gue tadi ngecek emang ya nggak jauh-jauh grade dari ini, dan emang bener gitu. Nih lengkap banget di sini tuh. Dan ada STNK, dan perhati ini STNK pajaknya gitu ya, udah habis atau masih taat pajak, karena itu juga menurut gue salah satu hal yang harus dipertimbangkan kalau teman-teman beli mobil, entah itu di lelang atau di showroom ya. Itu pajak juga perlu diperhatikan, teman-teman. Ada Baleno hatchback, ada CR-V Innova, dan banyak banget di sini mobil, teman-teman. Dan ini tempatnya indoor, so teman-teman nggak bakal kepanasan ketika ngecek unit-unit yang ada di sini. Dan otomatis di sini ya unitnya jadinya bersih-bersih seperti ini, karena tadi sebelum dia pada masuk ke sini itu dicuci dulu, dibersihin, which is itu bagus ya, untuk kita bisa ngelihatnya lebih semenggah gitu. Nah, ini ada Serena grade-nya B semua nih grade-nya, mulai dari eksterior, interior, mechanical, rangka, itu grade-nya B semua, teman-teman. Dan kalau teman-teman mau ngelihat secara online atau di handphone, teman-teman tinggal download apps-nya Ibit, kemudian teman-teman scan di sini, dan itu lengkap tuh data-datanya, cukup detail dia ngasih informasinya. Dan informasinya itu menurut gue cukup akurat sih, nggak ada yang ditutup-tutupin. Kalau D ya emang D harganya, teman-teman. Nah, ini ada mobil yang hitungannya masih baru nih, ada Avanza, teman-teman. Tahunnya tahun berapa nih? Avanza Veloz tahun 2021. Tuh, kondisinya B, eksteriornya C, teman-teman. Tuh, seperti ini. Masih ada penyok seperti ini. Avanza. Innova juga ada nih. Innova apa nih? Diesel or bensin?
Innova bensin. Grade-nya D. Total grade-nya D ya. Eksterior D, interior D, mechanical C, rangkanya C. Tuh seperti ini unit-unitnya. Banyak banget pokoknya di sini mobilnya. Dan ini nih yang paling gue suka, Hilux nih. Ini masih bagus banget. Jadi dia kayak menurut gue ya, dia cuma lecet-lecet di sini gitu. Dan ini kalau lu tahu ini peleknya masih diplastikin gitu. Ini tadi gue ngobrol, ini mobil baru yang gimana ceritanya gue lupa lah, bisa ada di sini. Dan ini grade-nya A tuh. Eksterior A, interiornya B, mechanical-nya A. Berarti ada kemungkinan ini mobil masih low mileage nih, kilometer rendah, dan rangkanya A. Masih oke nih, pengen sih gue nih. Tuh, nih interiornya seperti ini teman-teman. Dan ada banyak banget pokoknya mobil di sini. Tuh ada double cabin, dan nggak cuman itu aja, di sini juga ada beberapa mobil yang hitungannya agak mahal ya, bukan agak mahal sih, agak mewah. Tuh ada Mercedes CR-V, ada Camry, dan ada BMW. Banyak banget lah pokoknya di sini unit-unitnya. Teman-teman tinggal datang ke sini. Ini di Pulau Gadung tepat ya, di Jakarta Timur ya, Pulau Gadung ya. Ya pokoknya itu dah gue sertain alamatnya di bawah sini. Nanti cara-caranya untuk ikut lelang bakal kita bahas, sekalian kita belajar bareng. Oke, tadi gue udah ngeliat mobil di sini, dan sekarang gue pengen nanya-nanya ke Mas Adi nih. Betul. Mas Adi ini salah satu pekerja di sini, teman-teman. Dan seperti yang gue bilang, sekarang nih gue lagi di iBit nih ya. iBit. Posisinya ada di Pulau Gadung ya. Pulau Gadung, kawasan industri ya Bang ya? Kawasan industri. Ya, Jakarta industrial apa sih? Ya itulah pokoknya Jeep lah, kawasan itulah. JIP. Nanti alamatnya gue sertakan. Boleh, ini, siap. teman-teman. Di Google Map juga ada kok. Jadi iBit nih salah satu balai lelang ya? Salah satu balai lelang yang ada di Indonesia, betul sekali. Ya. Dan dia anak perusahaan Astra atau ada di naungan Astra ya? Betul. Kita ini salah satu anak perusahaan Astra, lebih tepatnya holding kita namanya Serasi Autoraya. Serasi Autoraya. Nah, yang di sana itu ada kurang lebih ada beberapa perusahaan, salah satunya kita. Nah, bro, tadi gue udah ngeliat mobil di sini yang oke, emang kondisinya apa adanya ya? Apa adanya, yang pasti di kita apa adanya. Kalau di balai lelang. Bener. Dan gue nih jujur pengen belajar nih. Boleh, silakan. Orang pemula kayak gue dan mungkin teman-teman ya. Bener. Yang mau ikut lelang. Yang mau ikut lelang di iBit ya? Ya, di iBit. Jangan di tempat lain ya. Tutorialnya beda-beda nih. Ya. Bener. Itu caranya gimana sih untuk memulai nih? Memulai awal tuh yang pasti, karena kita kan posisi sekarang udah digital banget Bang nih. Udah online kan ya. Jadi teman-teman wajib punya aplikasinya terlebih dahulu. Nama aplikasinya? Nah, itu tadi kalau kita IBID spellnya gitu aja lah. iBit langsung itu dicari di Play Store maupun App Store ada tuh. Ada langsung ya. Dari situ teman-teman perlu punya itu dulu Bang. Ya. Perlu punya itu dulu, lalu di-download seperti biasa, isi data diri, login seperti biasa. Nah, dari situ mulai dari pembelian NPL, beli unitnya, kota lelangnya, itu posisinya hanya cukup di aplikasi itu aja dan tidak ada di aplikasi yang lain. Gitu Bang. Posisinya. Gue potong nih. NPL boleh. Itu apa? NPL itu nomor peserta lelang. Nomor peserta lelang. Nah, jadi di mana Abang udah download nih posisinya. Terus gimana nih caranya? Misalkan Abang mau beli unit namanya Avanza, contohnya gitu ya, paling gampang lah Toyota Avanza. Misalkan pengen banget nih beli Toyota Avanza yang ada di IBIT Jakarta, contohnya gitu ya. Abang harus punya namanya NPL. NPL itu di kita sebutannya nomor peserta lelang. Yang dimana artinya Abang memberikan deposit senilai 5 juta rupiah. Jadi nawarnya nggak asal ya? Bang. Tujuannya beli NPL itu supaya kita nggak beat and run gitu loh maksudnya. Oh, nggak kabur ya? Iya. Jadi kalau Abang main nawar, besok kalau Abang tahu moodnya nggak jadi, habis nawar kabur kan kita gimana dong pertanggung jawabannya sama pemilik barangnya kan gitu ya. Makanya di kita perlu ada namanya NPL, itu hukum wajibnya dulu deh tuh. Sebelum posisi Abang mau ikut lelang.
Nah, ketika abang punya NPL, udah daftar di aplikasi tersebut, nah abang nanti tinggal datang aja langsung ke kota-kota, kurang lebih kita ada 10 kota bang ya. Mulai dari Sumatera sampai di Kalimantan lah, Sulawesi juga 10 ada. cabang ya? 10 cabang itu kita ada. Nah, nanti tinggal datang aja, kan viewernya pasti abang banyak juga nih, bukan dari cuman Jakarta toh kan. Ya. Kalau Jakarta kebenaran di kita ada. Gitu loh, di Pulau Gadung aja langsung datang, tinggal pilih bang tuh unitnya. Nah bro, tadi kan ada deposit ya? Deposit, betul. Itu untuk semua jenis mobil Betul. atau beda nih? Maksud gua, misalkan untuk mobil entry level sekian, Oh, untuk mobil yang mewah beda atau sama? Jadi gini bang, kalau untuk NPL sendiri kita semua sama bang. Sama ya? Sama, kecuali mungkin nanti kalau ada mobil khusus yang harganya lebih dari 1M. Mungkin itu NPL-nya akan disesuaikan. Karena gini, NPL tadi tujuannya paling utama adalah tidak beat and run. Nah, tujuan utamanya maksudnya apa? Ketika kita menawar mobil secara serius bang nih, Konsisten ya? konsisten. Jadi abang udah tahu, begitu abang ngeklik nomornya, nomor lotnya mau mobil itu, jadi abang udah tahu nih, oh gue bakal pasti beli. Karena resiko ketika abang tidak tebus, 5 jutanya hangus bang. Kita sebut istilah di kita itu one prestasi. Oh. Gitu. Jadi ada limit waktu di mana abang perlu melunasi unit itu bang, kurang lebih di 5 hari kerja. Oh, ada buat tenggangnya. Iya, jadi nggak beli hari Rebo. Kita kan Jakarta nih ya, kita bicara Jakarta, Rabu dan Sabtu lelangnya. Hari Rabu abang beli nih mobilnya ikut lelang, Avanza. Beli deh Avanza deh. Ternyata abang pelunasannya di hari Kamis, itu juga nggak bisa. Harus saat itu toh. Hari Rebu sampai ketemu 5 hari ke depan. Berarti kalau kita hitung Sabtu Minggu bukan hari kerja bang ya. Berarti maksimal abang pelunasan adalah kita hitung dari hari Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu maksimal pelunasannya. Lunasan. Iya. Kalau nggak dilunasin mobil yang lu menang itu, One prestasi. angus berarti. Betul. Tapi misalkan gua kalah, balik 100%. Balik 100% dong. ya? Langsung. Oke. Itu kurang lebih 2 sampai 3 hari kerja lah. Berarti nggak angus tuh duit lu yang goceng gitu teman-teman. Kalau abang dapat itu mengurangi harga nilai mobil. Contoh bukannya 100, abang dapat 105, maka pelunasannya kurang lebih di 100, nanti tinggal ditambah biaya admin. Gitu. Oh, oke. Misalkan gua dapat unit 100 juta tuh. Contoh ya. Berarti gue tinggal bayar 95 juta plus biaya admin. Ya masih wajar lah ya. Masih wajar. Karena setiap orang perlu dihargain kan. Betul banget bang, itu gue setuju banget. Nah, terus bro, grade ini seberapa validnya sih? Nah, kalau grade ini di kita bisa klaim hampir 95% mendekati kondisi real kendaraannya. Valid berarti ya? Valid. Nah, itu udah hampir 95%. Jadi makanya bayar-bayar kita yang dari luar kota ya, maksudnya bukan luar negeri nih, luar kota, itu posisinya mereka nggak perlu datang ke sini karena kan kos bang. Contoh orang Medan, pedagang Medan nih, bayar kita kan rata-rata kan showroom ya juga lah ya. Datang nggak mungkin ke sini, pesawat berapa harganya? Nah iya. Ya kan PP, belum waktu, belum mungkin hotelnya, makanya transportasi lain-lain kan. Betul. Ya, nah, maksud gua, jujur nih, gua ya. Misalkan gue tinggal di luar kota, betul. Kalau gue nggak percaya sama balai lelang ya, gue pasti ada sedikit nggak percaya dikit sama grade-nya kan. Iya bener. Tapi di sini tadi emang gue lihat emang ya realnya seperti itu. Luar biasa ya. Iya. Jadi kalau teman-teman ada di luar kota ya, terus mau ngelihat mobilnya itu tinggal di buy apps saja. Buy apps. Dibuka apps ya. Itu udah lengkap tuh tadi gue lihat ya. Sedetail itu. Sedetail itu. Dan itu valid sih menurut gua, yang tadi gua lihat itu emang bener-bener valid. Kalau kondisinya kurang oke, ya emang bener-bener D. Betul. Bener-bener D teman-teman. Jadi gini bang, grade A, B, C, D, E kita maksimal E ya, yang paling bagus A, yang paling buruk pasti E kan gitu ya. Secara abjad. B itu ya oke lah, susu sih masih oke lah. C masih bisa diperbaiki. C masih B itu masih kategori so far sih, AB itu masih kategori oke banget lah. Nah tapi grade terjelek adalah E. Grade tadi menentukan kan bukan kita bang. Tapi sistem yang menentukan berdasarkan nilai kerusakan pada mobil tersebut. Jadi algoritma lah yang bekerja. Jadi bukan kita pengen mobil ini kita dikasih nilai deh, udah nggak begitu lagi sistem kerja kita. Di iBid ini, yang tadi mungkin abang pernah tahu namanya ACV, Structure Valuation tadi, itu alat yang kita gunakan berdasarkan pemilihan kerusakan mobil tersebut. Namun grading yang timbul ya berdasarkan nilai mereka sendiri tuh. Jadi bukan kita nih. Gitu. Nggak bisa subjektif ya. Bener. Dan kita satu-satunya balai lelang yang mencantumkan kondisi rangka pada kendaraannya. Abang boleh deh keliling ke balai lelang manapun, pasti cuma 3 yang dicek. Pertama eksterior, interior, mesin. Nah, 3.
rangka Hmm. itu menurut gue salah satu hal yang cukup vital kalau Betul. teman-teman beli mobil bekas. Betul. Ketimbang mesin ya. Ya, mesin Karena bisa kalau di repair. mesin lu punya duit gitu, Wah, kelar mau 3 upgrade, hari. mau downgrade, kelar, ya kan? Banyak lah Ada. bengkel. Tapi kalau rangka tuh bisa makan waktu Iya, lumayan. iya. Kalau rangka itu kan gini bang, perbaikan pada mobil yang menimbulkan bekas terlihat Iya. nyata dan tidak bisa seperfect seperti baru adalah Iya. rangka. Contoh rangka itu kita maksudkan adalah mobil bekas accident depan nih. Bisa diperbaiki, bisa. Namun Enggak. bekasnya, Nggak sepresisi. yes, itu. Makanya perbedaannya di sana. Dan hanya Ibit saja yang mampu menuliskan itu di posisinya hasil ACV-nya tadi, hasil kendaraan mobilnya oke, tadi, oke. bang. Gitu. Dan bro, di apps-nya tuh ada apa aja? Misalkan yang tadi misalkan Apps. teman-teman di luar Fitur-fiturnya kota kali ya. fitur-fitur. Fiturnya pertama yang pasti beli NPL. Itu buat utamanya beli NPL, lalu yang kedua posisi lelangnya juga. Jadi teman-teman juga bisa lihat kota-kota lelangnya itu di Disesuaikan ya? tadi. Lalu yang ketiga ada fitur di mana kita itu posisinya abang kan di sini nggak cuma sekedar beli. Jadi ada juga kita tuh fitur titip. Oh iya. Jadi kita menerima iya. juga barang untuk teman-teman mungkin yang kondisinya di luar sana pengen jual mobil tapi nggak mau pusing, itu bisa melalui kita. Nah iya tuh Tapi teman-teman. keunggulannya di kita bukan nawar bang ya. Kita bukan nawar nih. Harga kita sesuaikan dengan bagaimana si pemilik kendaraan mau. Nanti pasarlah yang menilai, artinya buyer. Contoh, abang mungkin di luar mau jual mobil Avanza ditawar 100. Misalkan nih ya, abang tapi pengen 110. Ya kan deadlock tuh ya. Solusi utama yang bisa dijadikan untuk menjual mobil abang adalah balai lelang. Salah satunya di iBit. Abang bisa titip 110 di kita, nanti apabila terjual abang nanti dapatnya senilai itu juga. Misalkan ada yang ngebit 112. Kelebihannya buat abang? Kita cuman ambil fee nanti di sana. Oh wajar lah ya. Ya nanti fee-nya kita bisa ngobrol lebih intens lagi kalau ada yang serius lah. Siap. Nah, silakan datang. Gitu tuh teman-teman. Jadi di iBit ini lu nggak cuman bisa ikut lelang untuk beli mobil nih. Ya. Tapi kalau lu sekiranya punya mobil atau barang lain juga bisa ya? Bisa banget. Nah kita itu lelang bukan cuma roda 4, roda 2 atau disebut roda otomotif. Ya kan? Bisa juga kita alat-alat ringan seperti perkakas rumah tangga yang udah nggak kepake di rumah juga bisa. Ya. Nah itu salah satunya. Ada juga kita sebut namanya lelang scrap. Scrap itu udah barang-barang mungkin perusahaan-perusahaan itu banyak juga yang nitipin, contohnya dia punya 1 kontainer besi atau mungkin komputer bekas gak kepake yang udah bingung, terus bangku-bangku rusak, kita bisa lelangin. Iya. Dan kembali lagi sifat kita itu hanya merekomendasikan harga, namun tidak menawar harga tersebut, hanya rekomendasi aja lah. Jadi gitu tuh. Selain lu bisa nyari mobil bekas di sini, whatever lah ya untuk dijual lagi atau untuk lu pakai, lu juga bisa titip lelang bahasanya. Titip lelang, betul. Titip lelang. Tinggal lu foto, terus by apps tadi ya. Betul. Itu teman-teman. Dan ya sebenarnya lu bisa datang ke sini juga kalau pas open house ya. Open house boleh. Untuk ngecek ya. Boleh. Ntar lu deal, lu bayar deposit ya. Betul. Lu Nanti cocok dulu unitnya, teman-teman cocok unitnya, lalu beli NPL-nya, ya kan, habis itu ngebit mobilnya deh. Betul. Dan nggak ada yang ditutup-tutupin. Nggak ada. Tadi gua udah lihat. Iya, langsung kita terbuka. Nah, apalagi bro, fitur-fiturnya bro? Fitur-fiturnya sementara baru 3 itu yang memang menjadi keunggulan kita sih bang ya. Posisinya di sana memang jadi kita satu fitur tapi bisa satu aplikasi bisa digunakan untuk semuanya sih. Lebih. Tadi gua lihat kayak apa sih, live auction gitu. Live auction itu adalah tadi bang, lelang secara online tadi. Kalau konvensional lelang, abang perlu datang untuk ngangkat NPL-nya, ngebit langsung, dan itu makan waktu kan. Tapi kalau abang online itu kita keunggulannya abang datang, cek unitnya aja. Ya mungkin abang mau ngambil rapot anak, mau nganterin istri belanja, udah tinggal pulang aja. Nanti kan tinggal dipantau dari apps-nya. Begitu waktu mobilnya main, tinggal ngebit deh. Entah sambil tiduran. Open house-nya hari apa aja? Open house-nya kita sebenarnya kalau Ibit karena gini bang, bicara Jakarta bang ya, bicara Jakarta itu lelang 1 minggu 2 kali di tempat yang sama. Nah, lebih baiknya open house-nya itu di saat lelang aja, Rabu ataupun Sabtu. Sebelum lelang bisa, tapi pas hari lelangnya juga bisa. Minimal H-1 lah, hari Selasa ataupun hari Jumat. Tapi kalau mau lebih validnya, artinya unit udah siap, kuncinya udah siap, itu dari Rabu dan Sabtu. Dari hari Rabu dan Sabtu. Ya, itu silakan di open house dulu. Mulai dari jam 9 sampai jam 3 sore lah masih bisa. Dan di sini tuh udah nggak ada offline ya? Nggak ada bang. Nggak ada yang kayak dulu mobil lewat. Nggak ada. Avanza 2010. Udah nggak ada ya. Tinggal dipantau di handphone ya. Betul, karena kita bukan lebih sih ya, tapi memang kita mendengarkan voice juga dari pedagang daerah bahwasanya
cost mereka kalau harus datang bicara lelang offline tuh gede banget. Oh iya benar. Gede banget. Tapi kalau mereka udah ada ACV di kita, lihat gradingnya udah bisa, mereka tinggal ngebid dari rumah kok. Iya sih. Bener nggak sih? Bener-bener efisien lah. Dia cocok, lihat foto, grading 90% udah hampir akurat, ya sudah lah ya. Dan kalau teman-teman di daerah dapat mobil itu bisa diantar unit. Bisa diantar dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oh, syarat dan ketentuan yang ya berlaku, kalau itu. Dan ACV tadi produk yang memang teman-teman di luar sana posisinya mau beli mobil nih. Beli mobil itu bisa juga, di apps juga bisa ada. ACV tadi tidak hanya digunakan untuk kita yang di balai lelang, di balai lelang IBIT, tapi teman-teman contohnya mau beli mobil di showroom. Bingung nih, mobilnya bagus apa enggak ya? Butuh jasa ACV-nya tadi, inspeksi tadi. Nah, itu bisa tuh pakai ACV. Oh, kayaknya itu aja, Bang. Itu aja? Yang boleh? Siap, sama-sama. Dibolehin ke sini. Sama-sama sering-sering lah bikin konten di sini, nggak apa-apa. Oh iya, gue lupa ngasih tahu ke teman-teman kalau di balai lelang ini mungkin ya teman-teman bisa dapet mobil dengan harga yang di bawah pasaran nih. Betul. Dan ya emang kondisinya apa adanya, tergantung lu keberuntungan juga lah, jeli-jelian lah ya. Iya pastilah, karena kan kita lelang, setiap lelang, satu kali lelang bisa sampai 500-700 unit. 500-700 unit. Sekali lelang, ya mosok iya, satu unit aja nggak bawa pulang. Iya. Ya kan, pilih aja udah. Dan kondisinya ya lu cukup lihat ini dah. Mosok dari 500-700 jelek semua kan nggak mungkin kan. Pasti kan bisa dipantau di apps, di grade-grade. Yes, betul, gampang lengkap gitu. itu. Iya, betul. Ya wis, akan notis-notisnya. Thank you, Bro Adi. Sama-sama, thank you. Teman-teman, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Oke. Semoga apapun nih kendaraan yang teman-teman pengenin bisa segera dimiliki dan rezekinya dilancarkan dan sehat-sehat selalu. Ngapain punya kendaraan kalau nggak sehat ya? Benar. Sehat dulu kendaraannya. Oke. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.